Skuad Timnas Indonesia dijadwalkan berkumpul setelah perayaan Hari Raya Idul Fitri untuk memulai persiapan menghadapi ajang FIFA Series 2026. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, menyampaikan seluruh pemain yang dipanggil pelatih John Herdman terlebih dahulu diberi kesempatan merayakan Lebaran bersama keluarga, khususnya bagi yang merayakannya. Setelah itu, 41 pemain yang masuk daftar panggilan akan berkumpul untuk memulai agenda persiapan tim. Ya, habis Lebaran pastinya berkumpul semua, kata Arya. Arya menambahkan, untuk pemain abroad atau yang berkarir di luar negeri, terutama Eropa, PSSI sudah menyiapkan skema keberangkatan yang relatif lebih aman. Langkah tersebut diambil untuk mengantisipasi dampak eskalasi konflik di Timur Tengah. Dengan skema perjalanan tersebut, Arya berharap para pemain diaspora dari Eropa dapat tiba di Jakarta dengan aman dan tepat waktu. Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan mengikuti ajang FIFA Series 27 dan 30 Maret mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan lebih dulu menghadapi Saint Kitts and Nevis 27 Maret. Bagi Indonesia, FIFA Series 2026 bukan sekedar turnamen persahabatan. Ajang ini menjadi kesempatan mengukur daya saing tim di bawah kepemimpinan baru, sekaligus memperbaiki peringkat FIFA melalui hasil positif di laga internasional. Pelatih Timnas Indonesia senior John Herdman telah memilih 41 nama untuk masuk dalam daftar profesional squad, alias skuad sementara yang diproyeksikannya untuk guliran FIFA Series di akhir bulan Maret ini. Dari data yang dirilis oleh laman resmi PSSI, John Herdman memasukkan nama-nama pemain berpengalaman dan berkelas untuk momen debutnya. Untuk pemanggilan perdana yang dilakukan oleh John Herdman kali ini, sang pelatih mengikut sertakan 17 pemain abroad yang berasal dari kompetisi lintas benua. Sayangnya, meskipun berisikan para pemain berkelas, namun harus kita akui kekuatan Timnas Indonesia pada pemanggilan kali ini terkesan sangat jomplang. Pasalnya, dari semua lini yang dimiliki oleh Timnas Indonesia, para pemain berkelas seolah menumpuk menjadi satu di sektor pertahanan. Semua bagian di sektor ini, mulai dari bagian sisi kanan pertahanan, bagian sentral, maupun di sebelah kiri, semuanya berisikan para pemain kelas wahid dan berkualitas Eropa. Sebuah kemewahan yang tentu saja layak untuk dijadikan modal utama John Herdman di Timnas Indonesia era kepelatihannya. Maka tak mengherankan jika dalam sebuah kesempatan, John Herdman menyampaikan bahwa dirinya akan menjadikan lini pertahanan sebagai pondasi Timnas Indonesia yang dibangunnya nanti. Nama Luke Vickery mendadak jadi perbincangan di kalangan pecinta sepak bola tanah air setelah striker yang bermain di Liga Australia bersama MacArthur FC dikabarkan masuk radar naturalisasi Timnas Indonesia. Pelatih baru Timnas Indonesia, John Herdman, disebut sudah menjalin komunikasi dengan Luke sebagai calon pemain baru skuad Garuda di masa mendatang. Dilansir dari beberapa sumber, garis keturunan Indonesia pemain 20 tahun tersebut berasal dari nenek pihak ibu. Luke Vickery saat ini membela klub A-League atau Liga Australia, MacArthur Bulls FC. Total 20 pertandingan ia mainkan dengan rincian 15 laga di A-League dan 5 laga di AFC Champions League 2. Tak hanya bermain, pemain kelahiran 25 Oktober ini juga berkontribusi dengan catatan 5 gol dan 3 assist. Dengan postur mumpuni 183 cm dan karir yang terus menanjak, kehadiran Luke Vickery di Timnas Indonesia yang dapat bermain di semua posisi di lini depan tentu sangat dinantikan. Peta kekuatan sepak bola Asia Tenggara diprediksi akan mengalami guncangan hebat pada akhir tahun ini. Pelatih kepala John Herdman dikabarkan tengah menyiapkan strategi yang tidak main-main untuk menyongsong ajang Piala AFF 2026. Gebrakan besar muncul setelah manajemen Timnas Indonesia mengisyaratkan akan menurunkan komposisi skuad yang sangat ditakuti dengan mengandalkan integrasi 10 pemain diaspora berkualitas tinggi yang kini merumput di kompetisi domestik maupun luar negeri. Langkah berani John Herdman dalam meramu Piala AFF 2026 ini merupakan respons atas ambisi besar PSSI untuk mengakhiri puasa gelar di turnamen regional tersebut. Dengan formasi yang kemungkinan besar akan diisi oleh mayoritas pemain naturalisasi berpengalaman internasional, Indonesia kini dipandang sebagai unggulan utama yang sangat dihindari oleh tim-tim kuat seperti Thailand.
Kehadiran para pemain diaspora ini memberikan dimensi permainan yang jauh lebih modern dan taktis, sesuai dengan filosofi kick and rush ala Inggris yang diusung Hartman. John Hartman secara terbuka menyatakan ketidaksabarannya untuk bersua dengan rival bebuyutan Vietnam dalam ajang Piala AFF 2026 nanti. Pertemuan ini dianggap sebagai ujian mental sekaligus pembuktian supremasi Garuda di kawasan ASEAN. Dengan komposisi full naturalisasi, Hartman merasa memiliki keunggulan taktis yang sulit dibaca oleh lawan manapun, menjadikan Indonesia sebagai monster baru yang siap menguasai tahta sepak bola Asia Tenggara. Pemain timnas Indonesia, Miliano Jonathans, dipastikan absen membela timnas Indonesia pada ajang FIFA Series 2026. Miliano absen setelah mengalami cedera ACL. Cedera yang didapat pemain Excelsior Rotterdam ini didapat Miliano saat membela timnya melawan SC Heerenveen pada matchday ke-26 Eredivisie Minggu. Miliano berteriak kesakitan setelah berduel dengan Histrian Petrov. Ia kemudian harus ditarik keluar pada menit ke-81. Pemulihan cedera ACL biasanya memakan waktu berbulan-bulan. Dengan kondisi tersebut, Miliano dipastikan tidak dapat memenuhi panggilan timnas Indonesia. Padahal nama Miliano masuk dalam daftar panggilan skuad sementara timnas Indonesia untuk ajang FIFA Series 2026. Pelatih John Hartman memanggil 41 pemain yang nantinya akan diseleksi lagi untuk masuk ke skuad final. Dari 41 pemain tersebut, 24 diantaranya berasal dari liga lokal, yakni Super League, sementara 17 lainnya merupakan pemain abroad, termasuk Miliano. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Timnas Saint Kitts and Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada tanggal 27 Maret. Pada laga kedua di FIFA Series 2026, Indonesia akan menghadapi pemenang pertandingan Timnas Bulgaria melawan Timnas Kepulauan Solomon. Ian Maatsen masih jadi buruan timnas Indonesia untuk dinaturalisasi. Bek Aston Villa itu sudah pernah dipanggil Ronald Koeman masuk ke skuad timnas Belanda. Meski demikian, bek 22 tahun itu belum pernah mendapatkan menit bermain di level senior. Dengan kondisi itu, Maatsen masih berpotensi dinaturalisasi dan membela pasukan Garuda dan dibajak John Hartman. Ian Maatsen saat ini memiliki harga pasaran senilai Rp556,21 miliar dan harga tertingginya pernah di angka Rp695,27 miliar. Apalagi Ian Maatsen kembali terkena harapan palsu alias PHP dari timnas Belanda pada FIFA Matchday November 2024 lalu. Alih-alih dipanggil Ronald Koeman ke tim senior, Ian Maatsen yang kini membela Aston Villa justru didaftarkan masuk skuad U21. Kendati lahir dan besar di Belanda, ia punya darah campuran. Mengalir di tubuh Maatsen darah Indonesia Suriname. Darah Indonesia didapatkannya dari sang ibu yang berasal dari Jawa. Dia sudah mencatatkan 19 penampilan buat Belanda U21, namun belum juga mencatatkan penampilan buat timnas senior Belanda. Di atas kertas, Ian Maatsen masih bisa membela timnas Indonesia. Menarik menanti langkah John Hartman ke depannya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan komentar tentang jersey baru timnas Indonesia yang baru saja diperkenalkan oleh Kelmi selaku aparel baru. Setelah teken kontrak dengan PSSI hingga 2030 mendatang, Kelmi akhirnya memperlihatkan hasil karya mereka yang akan digunakan timnas Indonesia di panggung internasional. Timnas Indonesia masih akan menggunakan warna dasar merah dan putih dengan motif garis di bagian dada sebagai jersey utama. Erick menegaskan penggunaan batik dalam desain jersey merupakan wujud kebanggaan sekaligus penegasan identitas budaya Indonesia di panggung internasional. Kenapa pakai batik? Karena batik memang punya kita. Jangan sampai diklaim bangsa lain. Itu yang saya rasa patut diapresiasi, bahwa kita menonjolkan batik sebagai identitas Indonesia, ujar Erick. Jersey baru ini rencananya akan mulai digunakan timnas Indonesia pada agenda FIFA Matchday mendatang. Erick Thohir menambahkan jika timnas Indonesia yang kini mengalami pembaharuan diharapkan bisa memberikan energi baru bagi skuad Garuda. Setelah memiliki John Hartman sebagai pelatih baru, timnas Indonesia juga kini meresmikan jersey terbarunya. Kiper Persija Jakarta Cyrus Margono optimis bisa menembus timnas Indonesia. Dia didatangkan Persija pada bursa transfer tengah musim Super League 2025-2026.